Apakah UNESCO tak terleso history bahasa Indonesia ni asalnya bahasa Melayu? Macam mana bahasa Indonesia diiktiraf UNESCO? Kenapa tak tanya pihak Malaysia? Ditetapkannya bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi UNESCO pada tahun 2023 yang lalu, ternyata ada sebuah komentar dari warganet Malaides yang protes pada UNESCO, yang mempertanyakan apakah UNESCO tidak tahu jika bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu versi Indonesia, bahkan mempertanyakan apakah UNESCO sudah izin terlebih dahulu pada Malaides. Bahasa Indonesia ni wujud lepas merdeka, entah cemana diiktiraf UNESCO. UNESCO tahu tak pasal bahasa Indonesia ni juga bahasa Melayu, Indonesia version. Apakah UNESCO tak terleso history bahasa Indonesia ni asalnya bahasa Melayu? Macam mana bahasa Indonesia diiktiraf UNESCO? Kenapa tak tanya pihak Malaysia? Begitulah pemikiran warga Malaides yang super dangkal, dan yang sangat butuh pengakuan, yang merasa negaranya memiliki pengaruh besar pada negara lain, bahkan pada dunia. Dan untuk mengetahui persoalan itu, kami mencoba menanyakan pada salah satu aplikasi yang sedang terkenal saat ini. Halo Sobat, apakah UNESCO tahu jika ada perdebatan antara bahasa Indonesia dan bahasa Melayu? Ya, UNESCO mengetahui tentang perdebatan seputar bahasa Indonesia dan bahasa Melayu, terutama setelah bahasa Indonesia diakui sebagai salah satu bahasa resmi pada Konferensi Umum UNESCO pada November 2023. Pengakuan ini memicu berbagai reaksi dari Malaysia dan perbincangan publik mengenai perbedaan serta akar sejarah kedua bahasa tersebut. Berikut poin-poin yang berkaitan dengan pemahaman UNESCO mengenai isu ini antara lain. UNESCO mengetahui ada reaksi dari Malaysia bahwa keputusan UNESCO untuk mengakui bahasa Indonesia dianggap merugikan Malaysia, yang juga berupaya mempromosikan bahasa Melayu sebagai bahasa internasional. Reaksi dari Malaysia ini terlihat di berbagai media massa, sehingga menjadi perhatian publik dan pihak-pihak terkait. Namun penjelasan dari Indonesia melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia, bahwa pengusulan ke UNESCO didasarkan pada bahasa Indonesia yang digunakan di Indonesia, bukan bahasa Melayu secara umum. Penjelasan ini menegaskan bahwa meskipun memiliki akar yang sama, bahasa Indonesia dan bahasa Melayu telah berkembang secara berbeda. Sehingga UNESCO pun memiliki sikap terhadap aspek multibahasa. UNESCO memiliki komitmen untuk mempromosikan multibahasa dan keragaman linguistik. Dalam konteks ini, UNESCO mengakui bahasa Indonesia berdasarkan kriteria dan proses yang ada, tanpa mengambil posisi dalam sengketa klaim budaya atau linguistik antar negara. UNESCO telah lama mendukung pendidikan multibahasa dan mengakui hak setiap orang untuk berekspresi dalam bahasa pilihan mereka. Di sisi lain, ada pengakuan dan bukti yang didasarkan pada kriteria diplomatik dan penutur. Pengakuan bahasa Indonesia didasarkan pada keberadaan penutur yang besar dan peran diplomatik Indonesia di luar negeri. Indonesia mengajukan usulan ini setelah melalui diskusi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk diplomat Indonesia untuk Prancis. Meskipun menyadari adanya perdebatan, keputusan UNESCO berfokus pada pengakuan bahasa Indonesia berdasarkan posisi, peran historis sebagai bahasa pemersatu, dan jumlah penuturnya yang besar di Indonesia dan juga sudah tersebar di beberapa negara di dunia. Terima kasih. Itulah jawaban saya. Dari jawaban aplikasi tersebut, kita sudah bisa memahami bahwa UNESCO pun mengetahui bahwa ada perdebatan dan protes dari publik Malaides akan persoalan tersebut. Namun UNESCO memiliki alasan tersendiri hingga menyetujuinya. Tinjauannya, bukan hanya sekedar aspek histori yang ditinjau UNESCO, tetapi UNESCO mempunyai komitmen untuk mempromosikan keragaman linguistik. Dalam konteks ini, UNESCO mengakui bahasa Indonesia berdasarkan kriteria dan proses yang sudah diperoleh oleh UNESCO. Karena yang sudah dilalui Indonesia, tanpa mengambil posisi dalam sengketa klaim budaya atau linguistik antar negara. Meskipun mereka menyadari adanya perdebatan, keputusan UNESCO berfokus pada pengakuan bahasa Indonesia berdasarkan posisi dan perannya sebagai bahasa pemersatu, dan jumlah penuturnya yang besar di Indonesia, dan bahkan sudah tersebar di berbagai negara.
Dan sebagaimana informasi yang beredar, bahwa bahasa Indonesia kini sudah tersebar di 56 negara di dunia, dengan jumlahnya yang kian meningkat. Dan dari hal tersebut, sebagaimana yang kita ketahui, bahwa status bahasa Melayu di Indonesia dan di Malaides juga berbeda. Bahasa Melayu di Malaides merupakan bahasa nasional, tetapi di Indonesia bahasa Melayu adalah bahasa daerah. Akan tetapi di satu sisi, dalam perkembangan bahasa Melayu di Indonesia, dapat dikatakan salah satu bahasa yang masih murni, sesuai dialek Nusantara, dan tidak dicampur adukan sebagaimana bahasa Melayu yang ada di Malaides. Sehingga atas hal ini pun ketika ditanyakan pada Sof, ia mencoba memberikan jawabannya. Apakah bahasa Melayu di Malaysia bisa punah? Bisa ya, bisa juga tidak. Meskipun status bahasa Melayu sebagai bahasa nasional di Malaysia, namun ada kekhawatiran yang disuarakan oleh para ahli linguistik dan masyarakat di Malaysia, bahwa bahasa ini mungkin akan tergerus atau menghadapi tantangan yang dapat mengancam penggunaannya di masa depan. Hal ini karena terdapat beberapa isu dan tantangan yang dapat mengancam bahasa Melayu. Meskipun kepunahan total minim terjadi, tetapi ada sejumlah faktor yang terlihat di permukaan dan berpotensi melemahkan posisi dan penggunaan bahasa Melayu di Malaysia. Misalnya, pertama, dominasi bahasa Inggris. Banyak orang Malaysia, terutama kaum terpelajar dan generasi muda, semakin mengutamakan penggunaan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari, dalam dunia kerja dan komunikasi sehari-hari. Golongan ini pun kerap mengkombinasikan bahasa Melayu dan bahasa Inggris dalam percakapan mereka. Kedua, kegagalan dalam menyatukan masyarakat. Beberapa pakar berpendapat bahwa bahasa Melayu belum berhasil menyatukan masyarakat multiras di Malaysia. Ini memicu perdebatan tentang peran dan relevansinya di antara berbagai kelompok etnis di Malaysia. Ketiga, perbedaan dan standarisasi bahasa. Perbedaan dialek yang banyak di Malaysia dan kegagalan dalam pembakuan bahasa juga menjadi tantangan. Ini dapat menyebabkan kurangnya daya tarik global dibandingkan dengan bahasa yang lebih terstandar. Keempat, sikap kurang menghormati sebagaimana yang disampaikan oleh seorang pakar linguistik dari Belanda, Profesor Wim A. Oosterhoff. Ia pernah menyatakan bahwa bahasa Melayu dapat punah jika masyarakat di Malaysia tidak lagi menghormati bahasa mereka sendiri sebagai identitas nasional. Jadi itu jawaban saya. Tapi ini bukan jawaban mutlak ya, semuanya masih bisa berubah sesuai perkembangannya, dan ada langkah antisipasi dari pihak-pihak terkait di Malaysia sejak masa kini. Secara histori dan regulasi, Indonesia tetap menghormati dan memartabatkan bahasa Melayu sebagai asal mula bahasa Indonesia. Sebagaimana yang masih dituturkan oleh sebagian masyarakat yang ada di Indonesia. Dan ditetapkannya bahasa Indonesia pada tahun 1928, karena bahasa Indonesia tidak terkait dengan kelompok etnis tertentu. Bahasa Indonesia dapat diterima secara luas oleh berbagai suku bangsa di Indonesia, menghilangkan perasaan dominasi dari satu etnis terhadap etnis lainnya. Bahasa Indonesia juga adalah bahasa yang netral dan bebas. Bahasa Indonesia bebas menyerap berbagai kosakata dari luar maupun dari dalam negeri, sebagai khasanah untuk memperkaya perbendaharaan kosakata bahasa Indonesia, yang kemudian dibakukan dalam tata bahasa Indonesia. Dan hal itulah yang tidak dimengerti oleh negara tetangga kita satu ini, karena masyarakatnya, serta para petingginya bahkan para profesor-profesornya, tak mampu memiliki pemikiran untuk membentuk sebuah bahasa seperti yang Indonesia lakukan. Mereka hanya bisa menjiplak atau menyalin kosakata-kosakata yang ada pada bahasa Indonesia. Dan itulah kemampuan yang dimiliki negara tetangga kita satu ini, namun mereka enggan untuk mengakuinya, dan malah merasa paling hebat dan tetap konsisten untuk selalu sombong. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.